Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din. Wa hada ila salatil mustabin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar rahimakumullah. Akhir-akhir ini wabah virus corona telah membuat resah masyarakat di hampir setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Virus corona yang memiliki nama resmi novel coronavirus atau 2019 nCoV merupakan istilah ilmiah yang diberikan oleh Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat. Virus ini telah menginfeksi ribuan orang, menghentikan semua perjalanan transportasi di beberapa kota besar di Cina, melumpuhkan perekonomian di Wuhan dan Huanggang, dan menyebar ke negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan yang terbaru dilaporkan di Prancis dan Nepal, termasuk Indonesia. Disinyalir hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang dapat mencegah atau mengobati wabah penyakit ini. Virus corona ini apabila mengenai manusia dapat menyebabkan infeksi pernafasan hingga berujung kematian. Para ahli mengatakan bahwa 2019 nCoV adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Perbedaan virus corona dengan virus lain adalah virus ini memiliki virulensi atau kemampuan yang tinggi untuk menyebabkan penyakit yang fatal. Virus ini berbahaya jika telah masuk dan merusak fungsi paru-paru, atau dikenal dengan sebutan pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh virus dan berbagai mikroorganisme lain seperti bakteri, parasit, jamur, dan lain sebagainya. Pendengar yang berbahagia, pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan telah meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah novel coronavirus 2019 nCoV masuk ke Indonesia. Sebanyak 135 thermoscanner telah diaktifkan di 135 pintu masuk negara, baik darat, laut maupun udara, untuk mendeteksi potensi gejala terjangkiti virus tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan selalu waspada guna menghindari penularan penyakit pneumonia. Untuk mencegah penyebaran infeksi dalam melakukan kegiatan sehari-hari agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, cuci tangan secara teratur, memasak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan pasien yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan, gunakan masker, serta terapkan etika batuk dan bersin. Pendengar yang berbahagia, dalam mengantisipasi penyebaran suatu penyakit tertentu, Islam telah memberikan anjuran sebagaimana dikutip dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu, agar penyakit itu tidak semakin meluas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, berikut ini kami paparkan beberapa nasihat dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, seorang guru besar di Universitas Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi, tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi virus corona ini.
Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kekuasaan Allah dan sudah menjadi takdirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang berbahagia, sikap yang kedua dalam menghadapi virus corona ini adalah menjaga aturan Allah. Dalam berbagai kasus yang menyangkut tentang perkembangan virus ini, ditemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah, terutama menyangkut makanan dan pola makan. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah, memperhatikan perintah dan menjauhi larangannya, pasti Allah akan menjaga kita pula. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang dinasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar yang berbahagia, sikap yang ketiga dalam menghadapi virus corona ini adalah lakukan ikhtiar dan mencari sebab. Di antara hal-hal yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan adalah, pertama, menghindari tempat-tempat keramaian yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus. Kedua, tidak melakukan sentuhan langsung ke arah pipi dan wajah, karena jenis virus ini menular melalui cairan keringat dan ludah. Ketiga, menghindari kontak secara langsung maupun tidak langsung kepada penderita, kecuali dengan pengawasan tenaga medis. Keempat, senantiasa mencuci dan menjaga kebersihan tangan sebelum maupun sesudah makan atau setelah melakukan aktivitas lainnya. Kelima, menggunakan masker yang berstandar kesehatan apabila sakit batuk dan pilek. Keenam, menjaga etika bersin dan berludah. Pendengar yang berbahagia, telitilah sebab dan lakukan berbagai upaya serta ikhtiar untuk mencegah maupun mengobati segala macam penyakit. Keduanya merupakan bagian dari tawakal kepada Allah. Sebab kekuasaan Allah akan ditampakkan sejauh mana usaha yang dilakukan oleh hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya, wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Surat An-Najm ayat 39. Pendengar yang berbahagia, sikap yang keempat untuk mengantisipasi penyebaran virus ini adalah memperkuat diri dengan fikir dan zikir. Berfikir dalam pengertian penguatan diri dan tubuh dengan asupan makanan yang sehat, halal, dan bergizi, sehingga daya tahan tubuh akan semakin meningkat, yang tentunya juga akan meningkatkan kemampuan menolak datangnya penyakit. Berzikir dalam pengertian bahwa mental dan jiwa haruslah senantiasa diperkuat dalam menangkis atau menerima serangan suatu penyakit. Dalam banyak kasus, tidak semua penyakit timbul karena gangguan fisik. Namun terkadang banyak penyakit yang justru muncul akibat lemahnya mental atau kejiwaan seseorang. Pendengar yang berbahagia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya
kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, yang artinya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalimat ini dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Pendengar yang berbahagia, begitu pula kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin muslimat pendengar rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan negara kita dari hal-hal yang dapat merugikan kita semua, dan semoga kita senantiasa terhindar dari berbagai penyakit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.